Yaitu sebetulnya apa yang menjadi ungkapan Rasul Paulus bagi Galatia pasal yang 5 ayat 13 tadi. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Itu tandanya seseorang yang dipenuhi oleh Roh. Bukan bisa berbahasa yang aneh-aneh, itu bukan. Itu adalah satu bagian kecil daripada karunia Roh. Sehingga dari sini kita boleh melihat sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu seluruh hukum Taurat. Sehingga dari sini kita boleh melihat dari Yohanes pasal 1 Yohanes di belakang, saudara. 1 Yohanes pasal yang ke-7. Apa maksud daripada Rasul Paulus jika dia mengatakan sebab seluruh hukum Taurat itu sebetulnya tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Melalui 1 Yohanes pasal ke-4 ayat 7 dan 8 kita akan baca bersama, saudara. 7, 8, 9, 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Allah itu adalah kasih, dan kita beroleh kemerdekaan karena kasih Allah melalui anaknya Yesus Kristus, yang hanya kita bisa terima dengan penuh ucapan syukur, saudara. Oleh karena itu, jikalau saya dan saudara memang bertumbuh di dalam firman Tuhan, kita mau tidak mau akan ketemu dengan kasih itu, saudara. Mau tidak mau, karena disitulah iman kita. Iman yang bergantung kepada firman Tuhan. Iman yang tidak bergantung dengan kemauan dan pikiran saya dan saudara. Saya kembali, saudara, dari Roma pasal ke-10 ayat 17 itu. Mari kita baca kembali, biar habis itu kita juga semakin ingat dan diingatkan. Roma 10 pasal 17, mari kita baca bersama. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sehingga kembali, saudara, jika iman saya dan iman saudara itu hanya bertumbuh karena firman Tuhan ini sendiri, kita akan bertemu dan bertumbuh di dalam kasih. Itu sebetulnya adalah kepenuhan hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan yang aneh-aneh yang mungkin saudara bisa saksikan dan dengar, bukan. Kepenuhan hidup di dalam Roh Kudus itu jikalau saya dan saudara bertumbuh seperti apa yang Yesus sudah berikan kepada saya dan kepada saudara. Itu, saudara, yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan mereka yang boleh mendapat karunia-karunia itu, bukan. Tapi kembali di sini yang indah sebetulnya. Dari situlah sebetulnya saya dan saudara dikembalikan. Siapa sih yang sanggup mengasihi? Siapa sih yang sanggup mengampuni? Daging saya tidak sanggup. Saya yakin daging saudara juga tidak sanggup selama yang mengasihi dan mengampuni. Sehingga kembali cocok. Tanpa Roh Tuhan memampukan saya bekerja di dalam diri kita, daging kita sebetulnya sudah bangkrut untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak sanggup. Kembali, bukan hanya janji, tapi firman Tuhan sebetulnya prediksi. Antara saya mengikuti, akan terjadi janji itu. Saudara tidak mengikuti, akan terjadi juga janji itu. Timbal balik. Matius 4. Mari kita baca bersama.
Dari Matius 4 pasal yang keempat. Di dalam hal yang sama saya cukup ulang berkali-kali, semoga saudara tidak menjadi iritasi. Terkadang jika saya dan saudara itu diulang-ulang oleh firman Tuhan yang kita sendiri tidak terima, tidak kita lakukan, kita bisa menjadi iritasi. Tidak suka akan firman itu. Akhirnya saudara cari perkara dan cari masalah. Karena diri kita tidak mau tinggal di dalam kebenaran firman itu. Mari kita baca bersama. Pasal 4 ayat 4 dari Matius. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kembali saudara, dari setiap. Bukan hanya dari satu ayat, bukan hanya dari satu pasal, bukan cuma di Mazmur, cuma di Wahyu, cuma di kitab yang saudara mau, bukan saudara. Tapi saya dan saudara dipanggil untuk hidup melalui setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita sudah begitu diberikan anugerah. Satu firman Tuhan yang tertulis ini diberikan kepada saya, diberikan kepada saudara. Di negara-negara lain masih begitu sulit sampai saat ini untuk bisa memiliki Alkitab. Bahkan jika juga saudara sedikit mendengar bagaimana orang yang mempunyai perahu di Marina del Rey, setelah mereka pensiun, mereka membawa Alkitab sebagai misioneri yang akhirnya mati ditembak oleh pembajak laut di Somalia. Saudara, orang dunia bisa mengatakan kamu stupid, kamu sudah pensiun tinggal nikmati hidup, kenapa kamu harus susah-susah ke Somalia? Tapi di dalam kesaksian oleh orang lain, dia katakan dia tahu mungkin suatu saat mereka akan mati. Jikalau saudara tidak dipimpin oleh Roh, saudara tidak akan pernah bisa menyelami arti ungkapan mereka yang sudah mati, dimatiin oleh bajak laut di Somalia. Sehingga kembali saudara di sini sebetulnya ada satu bagian kasih itu adalah Tuhan sendiri. Mengasihi itu adalah pertumbuhan iman bagi setiap pribadi Kristen yang sudah dimerdekakan. Sehingga jika kamu mengatakan kamu mengasihi Allah, kamu tidak mengasihi sesamamu. Tidak demikian. Tidak demikian. Tidak demikian. Sehingga dari sinilah saudara, tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Seorang yang sudah mati memberikan judul Kristen kanibal.